Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Pokaru, podcast pajak Gambir 1. Bersama saya Dini Nugraheni, salah satu penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir 1. Pada episode kali ini, kita akan membahas seputar PPh orang pribadi, yaitu mengenai norma penghitungan penghasilan neto, atau biasa kita sebut NPPN. Apa sih NPPN itu? Kemudian siapa saja yang bisa menggunakan? Apa dasar hukumnya? Apa aja syarat-syaratnya? Dan gimana cara menghitung menggunakan NPPN? Oke, akan kita bahas di podcast kali ini ya, kawan pajak sekalian. Sebelumnya, mari kita simak bersama-sama video dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai tutorial pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN sebagai berikut. Selamat datang di tutorial pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Tutorial ini ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan memilih untuk menghitung menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Pemberitahuan NPPN dapat dilakukan secara online melalui laman www.pajak.go.id. Silakan tekan tombol login. Kemudian, isikan nomor induk kependudukan atau NPWP, password DJP online, kode CAPTCHA atau kode keamanan yang muncul, lalu tekan tombol login. Jika berhasil, Anda akan dihadirkan laman dashboard seperti gambar berikut. Pada dashboard, silakan pilih menu layanan, kemudian pilih menu KSWP. Maka selanjutnya, Anda akan ditampilkan profil wajib pajak sebagai berikut. Pada kolom profil pemenuhan kewajiban, silakan tekan tombol Pilih. Scroll pilihan hingga Anda menemukan pemberitahuan penggunaan NPPN. Lanjutkan dengan memilih tahun NPPN. Pemberitahuan NPPN ini disampaikan paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Berikutnya, silakan tekan cek data. Sehingga muncul notifikasi sebagai berikut. Isikan kode keamanan yang muncul, lalu tekan submit. Sistem akan melakukan pengecekan terkait status wajib pajak, yaitu status orang pribadi, status NPWP, dan jangka waktu pemberitahuan. Jika terpenuhi, maka Anda dapat mencetak bukti penerimaan surat dengan menekan tombol cetak BPS. Anda akan ditampilkan notifikasi konfirmasi terkait peringatan penggunaan NPPN. Tekan Ya untuk melanjutkan. Sistem akan menyimpan data permohonan Anda. Klik Ya untuk mulai mengunduh BPS. BPS akan terunduh secara otomatis ke dalam komputer Anda. Berikut adalah bentuk tampilan BPS dimaksud. Demikian tutorial pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan mengunjungi www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak 1500200, subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk informasi lainnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Oke, baik. Kita sudah sama-sama menyaksikan ya tutorial pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Sekarang kita mulai masuk ya ke pembahasan kita pada
kali ini mengenai norma penghitungan penghasilan neto, bahwa sebenarnya NPPN ini merupakan metode sederhana yang memudahkan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan dalam menghitung penghasilan netonya. Nah, metode ini dirancang bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan secara lengkap. Oke, jadi apa sih norma penghitungan penghasilan neto itu? Di sini NPPN adalah metode penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Saat menggunakan metode ini, penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan persentase norma tertentu terhadap penghasilan bruto yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi tersebut. NPPN ini banyak digunakan oleh wajib pajak yang kesulitan melakukan pembukuan lengkap atau yang tidak memiliki dokumen keuangan yang memadai. Di sini persentase norma dalam NPPN ditentukan berdasarkan jenis usaha dan juga lokasi domisili usaha tersebut berada. Jadi sebenarnya di sini metode NPPN bertujuan untuk memudahkan penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan metode penghitungan lainnya guna memperoleh PPh terutang. Seperti itu. Kemudian apa saja sih dasar hukum dan juga regulasi terbaru terkait norma penghitungan penghasilan neto? Jadi NPPN ini diatur berdasarkan beberapa ketentuan perpajakan yang terbaru di Indonesia. Di antara lain, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian yang kedua ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 17 PJ 2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto yang di dalamnya mengatur daftar presentase NPPN berdasarkan sektor dan jenis usaha atau KLU dan berdasarkan pengelompokan wilayahnya. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 PMK.03/2021 tentang tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu serta tata cara menyelenggarakan pembukuan untuk tujuan perpajakan. Kemudian yang keempat ada peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Di peraturan terbaru mengenai NPPN yang diatur di PMK 81 tahun 2024, di sana mengatur syarat untuk bisa menggunakan NPPN. Nah, ketentuan ini termasuk kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi yang ingin menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Berikutnya adalah apa aja nih syarat untuk bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Untuk peraturannya kita merujuk ke pasal 448 dan juga pasal 450 dari PMK nomor 81 tahun 2024. Di PMK tersebut, syarat penggunaan NPPN adalah yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian yang kedua adalah penghasilan brutonya di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Kemudian yang ketiga, mengajukan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto ke Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian yang keempat,
Jika wajib pajak baru terdaftar pada tahun pajak yang bersangkutan, pemberitahuan penggunaan normanya dilakukan paling lambat pada 3 bulan sejak saat terdaftar atau pada akhir tahun pajak, tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu. Oke, tadi kan sempat disebutkan ya, untuk syaratnya adalah penghasilan bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. 1 tahun di sini maksudnya adalah 1 tahun pajak ya kawan pajak semuanya. Nah, kembali ke pengertian tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sekarang kita lihat bunyi dari pasal 448 dan 450 dari PMK 81 tahun 2024. Kita ke pasal 448 dulu ya. Yang pertama disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kemudian yang kedua, dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan meliputi. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Yang kedua yang dikecualikan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan ketiga adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu. Selanjutnya di pasal 450 PMK 81 tahun 2024. Terdiri dari 4 ayat. Yang pertama disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud di pasal 448 ayat 2 huruf A, yaitu yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tapi wajib melakukan pencatatan, merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas dan peredaran bruto dari kegiatan tersebut kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Kemudian di ayat keduanya disebutkan bahwa wajib pajak tersebut dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan melakukan pencatatan dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian di ayat ketiga, dalam hal wajib pajak baru terdaftar pada tahun pajak yang bersangkutan, pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dilakukan paling lambat pada 3 bulan sejak saat terdaftar atau pada akhir tahun pajak, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Kemudian di ayat 4, dalam hal wajib pajak tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, wajib pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tadi dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum Perpajakan atau UU KUP, ternyata wajib pajak orang pribadi tersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ini tadi berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan
norma penghitungan penghasilan neto sehingga dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Kemudian, pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto yang disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Oke, dari penjelasan tadi mungkin saya bisa nyebutin 2 contoh situasi di mana tidak diperbolehkan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Yang pertama, ketika wajib pajak dianggap memilih menggunakan pembukuan karena tidak menyampaikan pemberitahuan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Di sini dalam hal wajib pajak tidak memberitahukan kepada DJP untuk menghitung penghasilan netonya menggunakan NPPN, tadi dianggap memilih menggunakan pembukuan. Sehingga DJP atau Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban pajak penghasilannya sesuai dengan ketentuan penghitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan. Akibatnya apa? Akibatnya penghitungan pajak penghasilan diterapkan oleh wajib pajak yang bersangkutan dinyatakan tidak benar karena tidak sesuai dengan ketentuan penghitungan perpajakan yang sesungguhnya. Kemudian contoh kedua adalah ketika terjadi penggabungan penghasilan neto dari beberapa usaha yang dimiliki. Untuk wajib pajak yang memiliki lebih dari satu atau beberapa usaha atau pekerjaan bebas, maka penghasilan dari masing-masing usaha atau pekerjaan bebas tersebut harus dihitung penghasilan netonya. Artinya di sini penghasilan neto dari masing-masing usaha atau pekerjaan bebas tersebut dijumlahkan untuk kemudian dihitung PPh terutangnya. Kemudian ketika menghitung penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha tersebut disesuaikan dengan pengelompokan wilayahnya untuk pengenaan tarif norma. Lalu berapa besarnya norma penghitungan penghasilan neto itu? Jadi berdasarkan Per 17 tahun 2015, di lampirannya di situ ada daftar presentase norma penghitungan penghasilan neto yang dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut. Dia ada 3 pengelompokan. Yang pertama adalah untuk 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Kemudian ada wilayah ibu kota provinsi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah daerah lainnya. Kemudian ada lagi daftar presentase untuk norma penghitungan penghasilan neto untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Kemudian ada daftar presentase norma penghitungan penghasilan neto untuk wajib pajak orang pribadi yang ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya. Jadi di Per Dirjen Pajak nomor 17 tahun 2015 tadi ada 2 daftar presentase norma penghitungan penghasilan itu untuk wajib pajak orang pribadi yang dikelompokkan menurut 3 wilayah. Oke. Setelah kita mengetahui siapa saja yang boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan itu, kemudian kita juga mengetahui berapa presentase norma berdasarkan pengelompokan wilayah. Berikutnya kita akan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma tadi.
Tahapannya, yang pertama, itu wajib pajak harus mengidentifikasi sektor dan lokasi usahanya. Karena setiap sektor usaha, kemudian setiap lokasi domisili usahanya itu memiliki persentase norma yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua itu setelah mengidentifikasi, wajib pajak harus menghitung penghasilan bruto yang diperoleh dari usaha atau pekerjaan bebas selama 1 tahun pajak. Kemudian berikutnya adalah menghitung penghasilan netonya sesuai persentase norma yang berlaku berdasarkan sektor usaha dan lokasi usaha. Dari daftar persentase tadi ya yang ada di lampiran Perdirjen nomor 17 tahun 2015. Kemudian yang keempat, langkah terakhirnya adalah melaporkan penghasilan neto yang diperoleh dari hasil perhitungan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi, pengusaha atau pekerja bebas tersebut. Tata cara penghitungan penghasilan neto itu dijabarkan di pasal 6 per 17 tahun 2015. Coba ya kita lihat di pasal 6 ayat 1, penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalihkan angka persentase norma penghitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak. Kemudian yang kedua, dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi sebelum dilakukan penerapan tarif umum PPh, terlebih dahulu dihitung dulu penghasilan kena pajak dengan mengurangkan penghasilan tidak kena pajak dari penghasilan itu yang kita dapatkan dari perhitungan di ayat 1 tadi. Oke, jadi kalau boleh dirangkum, langkah pertamanya mengalihkan angka persentase norma dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak. Kemudian hasil perhitungannya tadi digunakan untuk menghitung besarnya PPh terhutang. Nah, PPh terhutangnya ini nyarinya seperti apa? Jadi setelah kita dapatkan penghasilan itu, karena ini orang pribadi, dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak. Kemudian dari hasil pengurangan tersebut kita peroleh penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itulah yang kemudian diterapkan tarif umum PPh progresif tergantung besarnya penghasilan kena pajak. Dari hasil pengalihan tersebutlah kita dapatkan besarnya PPh yang terhutang. Saya akan memberikan contoh cara menghitung penghasilan itu menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Sini contohnya ada Tuan E, merupakan seorang pengusaha yang bergerak di jasa produksi budidaya ikan di air tawar yang berdomisili di Jakarta. Memperoleh penghasilan bruto di tahun 2024 sebesar 3,5 miliar dalam 1 tahun pajak. Tuan E berstatus menikah dan memiliki 1 anak sehingga PTKP-nya adalah K1. Nah, untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan yang dikenakan kepada Tuan E tersebut, maka kita hitung dulu penghasilan netonya. Yang pertama, kita cari dulu tarif persentase penghitungan neto. Untuk kode KLU-nya, tadi kita cari di lampiran Per 17 mengenai jasa produksi budidaya ikan di air tawar. Kemudian tarif persentasenya untuk wilayah Jakarta ini adalah 25%. Kemudian untuk penghitung penghasilan netonya berarti 25% dikalikan dengan 3,5 miliar.
kita dapatkan angka 875 juta rupiah. Maka penghasilan neto yang dilaporkan pada saat penyampaian SPT tahunan orang pribadi adalah 875 juta rupiah. Oke, kembali lagi ya untuk rumus NPPN. Saya ingatkan kembali, untuk menghitung penghasilan netonya adalah penghasilan bruto dikalikan tarif presentase norma penghitungan penghasilan neto untuk wajib pajak orang pribadi berdasarkan jenis usaha atau KLU-nya dan berdasarkan wilayahnya. Ini silakan kawan pajak cek di lampiran Per 17 tahun 2015. Oke, jadi tadi setelah kita membahas panjang lebar mengenai norma penghitungan penghasilan neto, kalau boleh saya tarik kesimpulan di sini, norma penghitungan penghasilan neto merupakan metode praktis yang memudahkan wajib pajak orang pribadi dalam menghitung penghasilan neto, terutama bagi mereka yang tidak melakukan pembukuan secara lengkap. Metode ini mengandalkan presentase norma berdasarkan sektor usahanya dan juga lokasi usahanya yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh regulasi yang masih berlaku sampai dengan saat ini, yaitu seperti disebutkan di PMK 54 tahun 2021, kemudian di PMK 81 tahun 2024, dan juga di Per 17 tahun 2015. Kemudian NPPN ini diterapkan bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto dalam 1 tahun pajak di bawah 4,8 miliar. Dan ini memiliki kewajiban untuk mengajukan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto kepada Ditjen Pajak setiap tahun pada jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian untuk penghitungannya dilakukan dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan presentase norma yang sesuai. Kemudian nantinya penghasilan itu yang didapatkan digunakan untuk menghitung besarnya PPh terutang. Kemudian dalam hal wajib pajak ternyata tidak mengajukan pemberitahuan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, maka wajib pajak tersebut dianggap memilih menggunakan pembukuan. Dan jika memiliki lebih dari satu usaha, penghasilan neto dari masing-masing usahanya itu perlu dijumlahkan dulu untuk melakukan penghitungan pajak. Jadi sebenarnya metode NPPN ini cukup memberi kemudahan ya kawan pajak sekalian. Memberi kemudahan untuk menghitung PPh terutang untuk wajib pajak dengan administrasi yang bisa dibilang sederhana, tetapi tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku supaya tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke, baik kawan pajak. Demikian episode Pokaru, podcast pajak Gambir 1 kali ini yang membahas mengenai norma penghitungan penghasilan neto yang akan digunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk menghitung PPh terutangnya. Semoga apa yang kami sampaikan pada episode kali ini bisa menambah wawasan baru bagi kawan pajak sekalian. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe akun YouTube KPP Pratama Jakarta Gambir 1 dan juga follow Instagram kami di @pajakjkt_gambira1 supaya kawan pajak bisa tetap memperoleh informasi terbaru yang pastinya bermanfaat. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di Pokaro episode berikutnya. Pajak kita untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.